Annyeonghaseyo KB Friends. Jumpa lagi bersama saya Ben Surya di KBS Kelas Belajar Scalping. Hari ini ya di Kamis 15 Februari 2024 saya akan sharing walaupun saya banyak ya trading. Di sini saya punya saham MBMA ya. Nanti saya akan sharing-sharing kenapa saya beli saham Merdeka Baterai, dan sebenarnya saya trading banyak ya, ada Adikarya, nanti saya akan lihat di profitnya ya. Ada Adikarya, kemudian ada Inco ya. Kemudian ada PPRE, cuman saya lupa record, mohon maaf. Jadi saya cuma sempat ke record yang MBMA, itu pun saya nggak record beli. Waktu itu saya punya average 670 ya. Ini masih di jam 9 pagi ya, jam 9 lewat 30-an deh saya belinya di MBMA. Memang nggak terlalu kenceng ya untuk scalping, tapi saya melihat ini kok bagus. Karena satu hal baru aja ya, pengumuman refresh versi quick count, kemenangnya adalah 02. Ini saya sudah cicil sell ya seperti biasa. Saya udah beli di 670, saya cicil sell di 685 ya. Saya masih punya, waktu itu saya beli 256 lot, saya sudah jual 56 lotnya ya di 685, dan saya masih punya pasangan di 695 sampai 720. Ini saya sudah pasang, teman-teman bisa lihat. Saya cuma mau sharing kenapa saya beli saham ini. Salah satu alasannya, selain saya udah sering bolak-balik di Adikarya ya, Adikarya dan PTPP. PTPP saya nggak cuan, tapi di Adikarya saya bolak-balik sering banget, dan cuannya teman-teman bisa lihat saya sering banget di Adi bolak-balik. Jadi selain saham konstruksi ini ya, sentimen IKN lah seperti biasa, karena 02 adalah keberlanjutan kayak gitu, dan juga pengusungnya. Kita harus tahu nih, salah satu pengusung paslon dari 02 atau Pak Prabowo ini, congratulations dulu ya buat the new president Mr. Prabowo and Mr. Gibran ya. Selamat untuk terpilihnya presiden 2024-2029. Jadi kita juga ikut mengapresiasi di pasar saham orang-orang ataupun partai-partai pengusung gitu ya. Salah satunya di sini saya lihat yang pengusung kuatnya adalah Boy Thohir gitu. Boy Thohir adalah Adaro Group gitu ya. Di Adaro Group ada ADMR gitu ya, Adaro, ADMR, ada MBMA, Merdeka Baterai. Dan secara itu saya juga bukan cuma sekedar tebak-tebak buah manggis gitu ya. Saya beli saham MBMA ini dikarenakan saya lihat susunan bid offernya bagus, kemudian juga dia sudah masuk ke LQ45 ya. Jadi saya sudah ngincar MBMA ini cukup lama, dan gerakannya walaupun Anda lihat bidnya tebal-tebal, makanya tidak terlalu volatile gitu ya, tidak terlalu cepat, tapi saya bisa berhasil take profit belinya on support ya. On support saya bisa belinya di 670, itu di support banget ya. Walaupun low-nya di 650, tapi saya bisa dapat di harga 670 gitu. Dan saya bisa berhasil take profit maksimal di high gitu ya, di resist. Jadi buy on support, sell on resist. Walaupun secara scalpingan, tapi kita bisa maksimum profit ya. Ini mengapa saya bisa maksimum profit gitu waktu melakukan scalping, walaupun saya punya posisi cukup banyak ya teman-teman ya. Selain saya punya Adikarya, tadi saya bilang ada Inco gitu ya. Di MBMA saya belinya memang nggak banyak, cuma 256 lot gitu ya. Itu pun 56 lot sudah terjual. Ini masih di speed yang tidak saya percepat ya. Jadi speed normal. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pergerakan bid offernya itu padat ya, kiri kanannya padat, nggak lompat-lompat kayak saham-saham lainnya gitu. Yang cukup volatile memang Adikarya ya, saya suka sama Adikarya ya, PTPP sampai ARA. Kemudian juga saya berhasil take profit di Inco maksimal juga ya, di pucuk juga. Jadi yang paling penting itu ketika kita scalpingan bukan kapan kita bisa entry paling bawah dan kita bisa exit paling atas, bukan itu yang paling penting, tapi adalah kapan kita bisa menentukan entry point yang tepat ya, pas kayak gitu, dan kapan kita bisa exit yang pas, jangan sampai terlambat gitu. Udah terbang kita baru masuknya di tengah-tengah, pas kita masuk malah diguyur, itu yang paling penting ya. Jadi saya suka juga scalpingan di saham-saham yang tidak terlalu volatile ya, kayak MBMA ini contohnya. Maka saya kasih contoh MBMA karena nggak semua saham yang volatile, atau mungkin ada yang komen kemarin ya di episode sebelumnya, scalpingan itu cuma gorengan. MBMA bukan gorengan ya. MBMA itu adalah saham LQ45. Jadi termasuk saham-saham blue chip juga. Ini saya sudah pasang 100 lot ya di 695, teman-teman lihat. Jadi bisa dilihat bagaimana saya itu melakukan entry dan exit. Saya nggak pernah all in all out ya. Walaupun kita all in 02 misalnya, tapi jangan pernah scalping itu atau teman-teman punya uang terbatas di all in. Nanti ketika kita all in, kita nggak bisa punya money management yang baik. Nanti di episode-episode berikutnya kita masih akan banyak belajar ya tentang bagaimana strategi money management. Tapi di sini, di episode kali ini saya mau kasih tahu bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita menentukan entry dan exit yang pas gitu ya. Bukan terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi yang pas. Dan itu pun saya selalu bagi gitu ya. Saya selalu cicil jualnya, nggak pernah saya jual itu langsung beli di satu harga, jual di satu harga, enggak. Saya ini sudah match ya, 695, lumayan sudah profit. Ini masih
sisa profitnya saya masih punya 100 lot lagi ya. Jadi saya bisa gini, menjual di harga maksimal. Itu kuncinya ya. Kalau saya all in all out cuman 3 tick misalnya ya. Ini saya mau bagi sedikit pengalaman saya. Dulu ketika saya scalpingan itu saya beli jual 3 tick. Nanti ketika dia terbang lagi saya hakak lagi. Akhirnya average saya kan jadinya lebih tinggi. Dan profit saya nggak maksimal. Ketika misalnya katakan ya, misalnya nih, saya beli ini di 670, saya jual tadi di 3 tick nih, 1, 2, 3, 685. Kemudian, wah masih bagus nih, saya masuk lagi di 695 katakan, ternyata diguyur, dibawa ke bawah. Saya nggak mau cut loss, malah nambah. Akhirnya jadi profit yang tadi itu hilang, malahan jadi rugi lebih besar. Nah, jadi ini penting banget buat teman-teman yang mau melakukan scalping atau mau melakukan trading. Money management itu penting, jadi kita harus benar-benar nggak boleh gerakan rusuk gitu ya, nggak boleh buru-buru, nggak boleh panik ya, betul-betul harus wise. Sambilan saya kenapa nggak pernah all in, karena biasanya saya akan mantau juga saham lainnya gitu. Saya kan tadi juga punya posisi di Adikarya ya, saya masih punya saham Adikarya juga yang nggak sempat saya record kayak begitu. Ini harganya juga MBMA sudah bergerak di high ya, di harga 700, tapi saya melihat kayak wah, bidnya masih konsisten ditambah nih, masih bagus nih, kayaknya masih bisa naik nih gitu ya. Overnya konsisten masih dimakan. Ini juga beberapa variabel-variabel yang teman-teman bisa gunakan ketika scalpingan, menentukan apakah nih saham masih bisa naik atau sudah saatnya kita exit ya. Jadi itu penting banget. Jadi ketika sahamnya sudah nggak kuat lagi, sahamnya sudah guyuran kayak gitu ya, jangan kita paksain diri lagi, kita harus exit segera. Tapi kalau sahamnya nih kayaknya bagus nih, ditahan terus nih, mau naik nih, ya udah kita akan entry. Ya nggak usah buru-buru juga, wah harus keluar dalam waktu 5 menit, nggak juga kalau saya ya. Ya saya selalu bagi saham-sahamnya yang menurut saya bisa naik, dan dari 800 sampai 900 saham, memilih satu itu memang jujur susah ya. Pilih saham scalping itu kayak pilih jodoh ya, kalau lambat diambil orang jodohnya ya. Nah jadi kita juga harus memilih mana yang betul bagus ya, secara sentimen hari itu, kemudian secara bid offer ya. Paling penting kalau scalping itu kita nggak usah cerita yang lain deh, bullshit deh kalau kita cerita technical ya, fundamental apalagi itu. Intinya hanya berfokus di bid offer dan momentum ya, sentimennya apa. Kayak BMA mungkin kan dari grupnya ada RO ya, ada RO grup pengusung 02. Ini harganya sudah di 700, akhirnya resistnya dimakan ya di 700. Saya lihat ini saya masih pasang di 720 ya, belum match. Dan teman-teman akan lihat bagaimana saya bisa jualnya nggak di pucuk banget ya. Saya nggak di pucuk banget, tapi pas di atas ya, pas di resist saya jualnya. Nih teman-teman bisa lihat ya, 705 nya konsisten dimakan habis tuh ya, 20 ribuan lot pindah ke kiri, ditambah lagi ya sampai 20 ribu lot. 710 nya juga dimakan tuh, dari 30 ribu lot jadi 26 ribu ya. Kita lihat lagi, tanpa speednya saya cepatkan loh. Jadi RQ45 rasa gorengan ya. Jadi teman-teman kalau yang bilang scalping kan cuma main goreng, sorry, saya nggak pernah scalping goreng-gorengan ya. Yang mereknya aneh-aneh gitu saya nggak pernah main. Ini 19.000, 18.000, kalian ini cepet banget, 14.000 itu sekali makan, wah langsung pindah kiri 50.000 lot. Itu gila banget, itu saham MBMA tuh gila banget ya. Ini 715 nya juga dimakan ya, tinggal 18.000, 13.000, 12.000, 11. Ini seru banget, 10.000. Jadi kalau 3.000 dan 715 nya juga pindah ke kiri nih. Kita lihat, ntar lagi pindah kiri, dan saya main aja ya di 715 karena sudah saya merasa sudah cukup ya, walaupun 720 dengan 715 kan nggak jauh-jauh banget ya. Jadi itu aja bagaimana cara saya scalping. Yang paling penting adalah bukan kita bisa dapat harga paling bawah dan jual paling atas, tapi kapan kita masuknya yang pas dan profitnya yang pas, akhirnya profitnya bisa maksimal. Teman-teman bisa lihat nanti profit saya di MBMA. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar terus di KBS, kelas belajar scalping bersama Ben Surya.